Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2301 Pencerahan dalam Pertempuran. Jangan diam, pukul dia. Sementara dia sembuh, naik dan pukul dia dengan palu, dan semuanya akan baik-baik saja. Dengan orang prasejarah, apa itu keadilan dan moralitas? Orang-orang dari langit melompat-lompat dengan cemas, cukup saya tidak mengerti tindakan Ye Chen, itu benar-benar menghancurkan, mengapa dia harus memberi pihak lain kesempatan untuk bernafas, bukankah ini menambah masalah bagi dirinya sendiri? Fakta membuktikan bahwa orang dengan low vision masih dapat ditemukan di mana-mana, dan mereka tidak dapat melihat niat Ye Chen yang sebenarnya. Jika mereka tidak dapat melihatnya, mereka akan bingung. Hal-hal seperti itu, hanya mereka yang benar-benar memahami Ye Chen yang akan benar-benar mengerti. Adapun orang prasejarah, mereka tidak bisa melihatnya. Tidak heran, kemampuan akting tingkat aktor Ye Chen begitu luar biasa bahkan para dewa pun tertipu, apalagi dia. Jika kamu begitu sombong, kamu akan mati dengan menyedihkan. Orang-orang dari suku Hanjiang semuanya menunjukkan senyum sinis, berpikir bahwa Kaisar Hanjiang akan dapat menang kembali setelah lemah dan kembali ke puncak. Anda tahu, Kaisar keluarganya, apakah masih banyak kartu hall yang tersisa? Kaisar Hanjiang juga berpikiran sama, senyumnya ganas dan aneh, dan dia secara sadar berpikir bahwa Ye Chen terlalu sombong dan meremehkannya. Jika dia meremehkannya, konsekuensinya akan sangat serius. Di seberang, Ye Chen masih berdiri di sana, berkeliaran, dengan ekornya terlalu besar, tidak peduli siapa yang melihatnya, dia tampak baik-baik saja. Sayang sekali orang-orang di dunia hanya mengetahui penampilan, bukan bagian dalamnya. Hari ini, dia memang mencerahkan Tao, dan dia memahami bahwa Tao dalam waktu yang terbatas ini, dan bahwa Tao adalah reinkarnasi, dan pada saat itulah dia menangkap jejak reinkarnasi. Itu masih berharga, dan itu akan menjadi surga menentang keberuntungan. Jika dia tidak menghargai kekayaan ini, bagaimana dia bisa memberi waktu pada tanah kering untuk pulih? Jadi dia bergegas dan menghancurkannya, dan memberi tahu Lao Su tentang keadilan. Ada begitu banyak keadilan di dunia. Apa yang disebut sejarah ditulis oleh para pemenang ribuan tahun kemudian, dunia hanya mengingat bahwa Ekaristi memenggal kepala Kaisar Hanjiang. Adapun prosesnya, berapa banyak orang yang akan peduli? Sayang sekali Kaisar Hanjiang masih begitu berpuas diri. Berpikir itu adalah metode yang radikal, dia berhasil mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, dia merasa terlalu baik tentang dirinya sendiri, terus terang, dia menghibur dirinya sendiri. Dalam hal ini, IQ-nya jauh di belakang Ye Chen. Dalam hal IQ, Tuan Muda Ye bisa mengalahkannya dengan 10 blok. Dengan cara ini, perang yang seharusnya menghancurkan bumi menjadi lebih damai dari yang dibayangkan. Di satu sisi, Kaisar Hanjiang yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri, menelan ramuan itu dengan gila-gilaan, memulihkan energi sejati yang dikonsumsi, bekas luka di seluruh tubuh telah menghilang, dan dalam waktu terbatas ini, dia secara bertahap mendekati puncaknya, dan dia hanya perlu pulih sepenuhnya. Ini akan memberi Ye Chen kejutan besar. Di satu sisi, Ye Chen juga santai, berdiri dengan anggun, membawa tongkat besi Ling Xiao, hanya tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sekarang sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia berdiri di sana, tapi dia sepertinya berdiri di atas jalan, yang dapat dijangkau. Lebih jauh dari mimpi itu. Ibu, apa yang ayah lakukan? Ye Ling memandangi gadis-gadis itu. Pencerahan. Semua gadis tersenyum, atau mereka adalah menantu perempuan Ye Chen, bagaimana mungkin mereka tidak memahami kebenaran suami mereka? Ini bukan pertama kalinya Ye Chen melakukannya selama pertempuran. Semakin mendesak waktu, semakin besar kemungkinannya untuk melawan langit dan nirwana. Mata besar Ye Ling berkilat, dan dia langsung mengerti, dia benar-benar meremehkan ayahnya. Ledakan. Di bawah perhatian semua orang, ledakan terdengar. Itu adalah tanah kering. Melihat penutup surgawinya, ada sinar terang yang menembus langit, menembus lubang besar di langit. Setelah menelan banyak ramuan dan menerapkan banyak rahasia penyembuhan, dia kembali ke puncaknya, tubuh dewanya seterang matahari yang terik, dan banyak penglihatan terwujud. Dengarkan baik-baik, dan Anda dapat mendengar suara Dao dan surga bergema di tubuhnya, gumpalan hukum yang terlihat dengan mata telanjang, terjalin di sekujur tubuhnya, tampak tersembunyi, terutama mata itu,
keperakan dan bersinar, mengintai tirani, mengembangkan Daoyun, orang tidak berani melihatnya secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia melangkah ke langit yang kosong selangkah demi selangkah, mungkin karena tubuhnya terlalu berat, sehingga setiap kali telapak kakinya jatuh, dia menginjak langit dan menggelegar, hingga mencapai langit yang tinggi, lalu perlahan-lahan duduk, dengan senyuman di mulutnya, dengan tatapan lucu, dan Ye Chen langit saling berhadapan. Sembuh. Ye Chen memutar lehernya, tetapi tidak menyerang. Han Jiang pulih, tetapi dia masih belum pulih, dan dia berada pada saat kritis pencerahan. Biarkan aku pulih, itu akan menjadi kesalahan terbesar yang kamu buat dalam hidup ini. Han Jiangyu tersenyum, semua taringnya terlihat, dan cahaya suram bersinar. Kaisar sangat percaya diri. Aku akan membunuhmu. Itu sulit dikatakan. Apakah baik untuk dikatakan, kamu akan tahu setelah kamu bertarung. Jika kamu ingin mengatakannya, keduanya cukup emosional, satu di timur, satu berdiri di langit barat, saling berhadapan jauh, dan mereka tidak mulai berkelahi, tetapi mereka benar-benar mengobrol. Adegan itu sangat mirip dengan dua teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, atau orang asing, jenis pertemuan satu sama lain, dan ada dorongan untuk berbicara selamanya. Sudut mulut kuartet tertarik, tapi itu pertarungan. Apa yang kamu bicarakan? Kaisar Semu Tua yang mengenal Ye Chen cukup terkejut saat ini. Kejutan semacam ini bagi Ye Chen, yang sebenarnya memiliki dua pikiran, mengobrol dan mencerahkan pada saat yang sama. Jika dia begitu kacau, dia kemungkinan akan menjadi gila. Begitu dia tidak dapat memahami keseimbangan, bukan tidak mungkin untuk menggigitnya kembali. Membunuh. Begitu Han Jiang meminumnya, dia akhirnya melancarkan serangan langit bergetar dengan setiap langkah, dan tinjunya menembus ketiadaan. Ye Chen sedikit mengernyit, tapi tidak menyesalinya, dan menjauh. Namun, kecepatannya masih lambat, dan dia tersingkir oleh pukulan Han Jiang, dan tubuh sucinya yang kuat juga berlumuran darah. Bukannya dia tidak cukup cepat, tapi pikirannya 90% dalam proses pencerahan. Yang paling penting adalah dia tidak berani menggunakan metode rahasia apapun, termasuk Dao Reinkarnasi Agung, atau tubuh Dharma Jihad, karena takut mengganggu pencerahan, karena hukum yang dia cerahkan kali ini bukanlah hukum umum, dan hukum rahasia apapun akan menyebabkan pencerahan terpengaruh. Diganggu hanyalah masalah sepele, jika Anda menderita reaksi, itu akan menjadi omong kosong. Aku benar-benar memikirkanmu. Dengan satu serangan, senyum Han Jiang menjadi lebih keras, dan dia mengangkat kakinya melintasi kehampaan, dan dengan satu jari menyatu dengan ribuan metode rahasia, dia menyodok bagian tengah alis Ye Chen. Engah. Darah berceceran, alis Ye Chen ditusuk untuk kedua kalinya, bukan karena dia tidak bersembunyi, tapi karena dia tidak bersembunyi. Namun, karena perlindungan Shenlong Shield, Yuan Shen tidak dirugikan. Senyum Han Jiang menjadi semakin tidak bermoral, dan semua gerakannya adalah keterampilan membunuh. Ye Chen sering berdarah, tubuh sucinya telah terbelah, tetapi dia masih mengelak tetapi tidak menyerang. Melihat pemandangan ini, langit dan manusia sedikit terpana, Zhong Han Jiang telah pulih ke puncaknya, tetapi tubuh suci seharusnya tidak begitu tak tertahankan, bahkan tanpa kekuatan untuk melawan. Dibandingkan dengan surga, orang-orang prasejarah tertawa bebas, setiap kali Ye Chen terluka, mereka menjadi bersemangat dan mencium bau darah Ye Chen, perasaan itu luar biasa indahnya. Engah, engah, engah. Gambar berdarah membuat orang bergidik. Setelah kembali setelah 3 tahun, Ekaristi begitu terpukul sehingga dia tidak dapat mengangkat kepalanya. Pada saat ini, bahkan Kaisar Semu Tua yang mengetahui petunjuk itu tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Ye Chen masih dalam proses menyadari Tao, jadi bisa dikatakan tangannya terikat, menghadap ke tanah kering dengan daya tembak penuh, bukankah dia harus menderita pelecehan? Ini hanya sementara, tubuh suci menahan pukulan, dan tidak akan mati untuk sementara waktu. Ketika pencerahan berakhir, Han Jiang masih akan dipukuli menjadi bodoh. Ada kalanya kamu menangis. Ye Chen tidak peduli dengan darah yang tumpah berulang kali, seperti yang dikatakan dunia, tubuh suci tidak hanya mampu berdetak, tetapi juga sangat tahan terhadap pukulan, jadi tidak akan mati. Tubuh suci, ini benar-benar lelucon. Tawa Han Jiang bergema di seluruh dunia. Setelah ditekan dan dipukuli 2 kali oleh Jining Suang dan Ye Chen, dia akhirnya gembira. Orang yang tertawa disebut orang gila. Sudah bertahun-tahun, dan belum pernah saya begitu bersemangat, bermandikan darah Ekaristi, dan sangat gembira. Tubuh suci, ini benar-benar lelucon. Kata-kata Han Jiang menimbulkan gelombang, dan orang-orang dari suku prasejarah sadar, dan kutukan itu seperti gelombang laut, mengguncang langit dan bumi. Namun, tidak semua orang prasejarah tidak memiliki otak. Masih banyak orang dengan IQ online.
Chen sama sekali tidak bisa ditoleransi. Dia mampu mengalahkan Han Jiang sampai ke tulang berdarah sebelumnya, tapi kali ini dia tidak menunjukkan gerakan jika tidak ada rahasia, tidak ada hantu yang akan mempercayainya. Engah. Ye Chen berdarah lagi, dan tubuhnya yang jatuh menghancurkan gunung setinggi 8.000 kaki menjadi kecelakaan di puing-puing yang berterbangan. Anda bisa melihat sosok Ye Chen yang malu, jenis yang bahkan dia tidak bisa diam. Sudah berakhir. Han Jiang berdiri di langit, seperti raja di dunia, menutupi langit dengan satu telapak tangan, mengekspresikan semua Taoisme di telapak tangan, dan mengukir karakter segel di antara telapak tangan dan jari, yang terlalu berat, dan bisa menggiling kaisar biasa menjadi abu. Namun, sebelum telapak tangan benar-benar mendarat, sebuah batang besi diayunkan ke langit. Ledakan. Terdengar raungan lagi, dan cetakan telapak tangan Zetian runtuh, dan Lian Hanjiang terlempar keluar dengan sebatang tongkat. Pada saat ini, semua langit dan manusia menjadi bersemangat, dan Ekaristi hendak melakukan serangan balik. Benar saja, Ye Chen bermanifestasi, memegang batang besi Ling Qiao, dan bergoyang ke atas selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, selokan darah di tubuh suci sembuh. Di akhir pencerahannya, dia terlalu luar biasa, dengan roh jahat yang lebih sedikit dan lebih banyak hal biasa, tetapi hal biasa itulah yang membuat banyak Kaisar Zun tua menyipitkan mata, dan itu adalah kekuatan nyata untuk kembali ke dasar. Dalam ketiadaan, dia perlahan-lahan duduk, saat dunia bergoyang, rambut merahnya berangsur-angsur memudar dan berubah menjadi hitam, mengalir seperti air terjun. Matanya tidak ada bandingannya dengan sumur kuno, dan ada lebih banyak sentuhan kebenaran, yang merupakan jejak Tao. Di sisi yang berlawanan, Han Jiang menghentikan sosoknya dan menyipitkan matanya sedikit, sebagai lawan Ye Chen, dia merasa paling nyata, Ye Chen hari ini membuatnya tidak bisa melihat. Kamu telah menyembuhkan lukamu, dan aku telah menyadari Tao, dan masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan, kata Ye Chen sambil tersenyum. Pencerahan. Han Jiang mengerutkan kening dengan keras. Mendengar ini, dia baru saja bangun seperti mimpi. Dia ditipu. Pencerahan. Banyak biksu di surga saling memandang dan masing-masing mengangkat alis mereka. Han Jiang memahaminya, dan mereka memahaminya sendiri. Karena mereka memahaminya, mereka tertawa bahagia. Arti Ekaristi ada di sini. Pencerahan. Wajah orang-orang Hong Huang adalah yang paling jelek, dan mereka mengerti mengapa Ye Chen hanya bersembunyi tetapi tidak menyerang. Dia mencerahkan, jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki kebaikan seperti itu untuk memberikan waktu kekeringan untuk pulih. Terus terang, mereka juga ditipu, dibodohi oleh kemampuan akting Ye Chen yang luar biasa. Hal yang konyol adalah bahwa mereka tidak tahu sampai sekarang, jika Ye Chen tidak memberitahu mereka, mereka akan tetap dalam kegelapan. Orang dengan wajah paling ganas milik Han Jiang, menggertakkan giginya, putra Kaisar Agung, betapa sombongnya dia, untuk ditipu, bisa dibayangkan keadaan pikirannya, baginya, ini sangat memalukan. Sialan. Orang ini sangat marah, dan auranya, yang sudah berada di puncak, naik ke tingkat lain, dan dia cukup siap untuk menjadi Kaisar Semu. Niat membunuhnya yang dingin membuat seluruh dunia sedingin es, dan itu adalah visi kuno lagi. Terjalin dan berubah, memantulkan cahaya kiamat, membawa kekuatan kehancuran, langit juga kehilangan warnanya karenanya. Memukul menantu perempuanku akan memiliki konsekuensi serius. Senyum Ye Chen membuat orang merasa seperti bermandikan angin musim semi, tetapi senyum semacam itu cukup menawan di mata dunia. Siapapun yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa setiap Ekaristi tertawa seperti ini, peristiwa selanjutnya akan sangat berdarah, tidak apa-apa memukulnya, tetapi jika dia memukuli istrinya, dia akan marah. Episode 2302 itu harus tersenyum. Membunuh. Han Jiang berteriak, mengangkat kakinya melintasi kehampaan, dan mendorong keluar lautan darah di telapak tangannya. Lautan darah menelan langit dan bumi. Anda dapat melihat bahwa ada hantu yang berjuang di itu, dan Anda dapat melihat sekilas bahwa yang disebut darah di alam liar di laut, jiwa yang tak terhitung jumlahnya telah dikorbankan dengan darah, dan jika mereka ditelan secara tidak sengaja, bahkan pikiran setingkat Kaisar Semu dapat ditelan. Mata Ye Chen menjadi dingin, dan lautan peri emas tiba-tiba muncul, menghalangi banjir darah. Tekan aku. Han Jiang berteriak dengan keras, dan 9 cahaya ilahi ditembakkan dari dalam tubuhnya, berubah menjadi cermin ajaib berwajah 8, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, horizontal ke segala arah dalam kehampaan, dan lampu peri yang terang tergantung dari setiap sisi. Ini adalah senjata sihir kombinasi, jika ada jalan dalam kegelapan, itu akan terhubung, tidak ada yang cocok untuk menyerang, dan ada juga batasan segel. Di mana cermin bersinar, ia memiliki kekuatan penghancur, dan itu mudah untuk menghapus Kaisar Semu biasa.
Ye Chen menjadi dominan, dia pergi menemui cahaya peri cermin, dan mengayunkan tongkat besi Ling Xiao. Retakan, retakan. Suara seperti ini dapat didengar tanpa henti. Ye Chen menghancurkan cermin ajaib satu persatu, dan pecahan cermin tidak dapat lepas dari keruntuhan, mereka ditelan oleh kuali kacau Tuan Muda Ye. Engah. Han Jiang memuntahkan seteguk darah tua, menendang ke belakang, dan menderita reaksi yang mengerikan. Bukan karena cermin ajaibnya tidak cukup kuat, tetapi karena Ye Chen terlalu mendominasi, dan batang besi dari bahan yang tidak diketahui juga ganas. Di depannya, dia begitu rapuh. Melihat situasi ini, senjata kelahiran Han Jiang tidak berani dikorbankan, karena takut juga akan dihancurkan, dan serangan balasannya akan semakin ganas. Ye Chen menginjak langit untuk membunuh, dan sebelum Han Jiang menghentikan sosoknya, dia dikirim terbang dengan tongkat. Orang-orang di dunia melihat ke atas dan menyaksikan Han Jiang terbang menjauh. Ye Chen memukul palu terlalu keras dan hampir ditiup oleh Han Jiang, tubuhnya yang berdarah sangat menyilaukan. Ah! Han Jiang meraung lagi, dengan rambut acak-acakan, ganas seperti hantu. Panggil, biarkan Anda menelepon. Ye Chen datang untuk membunuh dengan tongkat besi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tongkat itu dan menjatuhkannya, menunjukkan auranya yang mendominasi. Kekeringan yang menyedihkan, hanya menarik napas, dan diayunkan ke langit lagi. Fakta membuktikan bahwa output tidak bisa hanya mengandalkan raungan, itu keras dan tidak berguna. Engah, engah, engah. Adegan berdarah sedang online. Kaisar, yang menempati peringkat kedua dalam kekuatan tempur yang perkasa, sangat lemah di depan Ye Chen. Dia diayunkan lagi, dan tubuhnya dihancurkan dan meledak lagi dan lagi. Ada darah, bercampur dengan pecahan tulang kecil. Meruntuhkan langit. Sialan. Bang. Aku akan membunuhmu. Uff. Tekan aku. Boom. Ini adalah pertarungan yang aneh, dan langit serta tanah dipenuhi dengan gemuruh kekeringan. Putra yang bermartabat dari Kaisar Prasejarah, bahkan tidak pernah menyelesaikan kalimatnya, dan setiap kali sebuah kata keluar dari mulutnya, sebuah tongkat besi akan disambut, dan Ye Chen, dari langit timur ke kehampaan utara, tidak punya waktu untuk melakukan teknik rahasia terkadang menggunakan satu atau dua teknik rahasia, tapi di depan tongkat besi yang ganas itu seperti pertunjukan yang menggelikan. Ini membuat penonton sangat tertarik dengan batang besi di tangan Ye Chen. Klub Laoki, aku sangat menyukainya. Kaisar kera kecil berkata lagi, menggaruk rambut monyet, menonton dengan mata cerah, bahkan tanah kering diayunkan ke seluruh langit, itu adalah senjata pembunuh mutlak. Bahan apa yang terbuat dari itu? Aku belum pernah mendengarnya. Itu pasti semacam besi peri. Kui Niu menyentuh dagunya, berniat menukar kapak perangnya dengan Ye Chen untuk batang besi. Pasti sangat kencing. Bertarung, pukul sampai mati. Bakat Dacu, dengan suara paling keras, melompat-lompat satu persatu, ingin membunuh dan menendang. Untuk mendukung penampilan, itu harus berupa tubuh suci kuno. Generasi yang lebih muda seperti ini, saya sangat lega. Sekelompok orang tua secara kolektif mengelus janggut mereka, dengan ekspresi penuh arti di wajah mereka. Kaisar yang menduduki peringkat kedua di era prasejarah begitu terpana sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Kepala, ayah, ayolah. Ye Ling masih begitu bersemangat, mengangkat tinjunya, bersorak untuk Ye Chen. Dibandingkan dengan dia, gadis-gadis itu jauh lebih pendiam, masing-masing dengan mata indah kabur, tampak terpesona. Setelah 3 tahun, Ye Chen mereka masih menjadi dewa perang yang tak tertandingi. Saya tidak tahu kapan, sejak orang bernama Ye Chen itu, mereka semua mengumpulkan keanggunan tak tertandingi mereka, hanya untuk menjadi istrinya, mengawasinya diam-diam, menyapu dunia. Sanyang, kenapa kamu masih tersipu malu? Ye Lingsu lelah berteriak, matanya berkibar, dan dia menatap Nanming Yusu. Pikiran Nanming Yusu terputus, dan dia menyentuh pipinya tanpa sadar. Jangan bilang, ini sangat panas. Inspeksi visual, ini si Chun. Tang San Xiao menggosok hidungnya. Mencari pertengkaran. Ye Ling melangkah maju dan menendang. Jangan selalu membuatku takut. Tempat tidur yang aku minta kamu siapkan, apakah sudah siap? Aku ingin ukuran terbesar, karena aku punya banyak ayah dan menantu perempuan. Lebarnya harus 10 kaki, dibuat dari baja murni dan besi. Yah, itu kurang lebih sama. Kedua junior, head to head, saling berbisik dengan kepala terkubur satu sama lain. Mendengar kata-kata ini, semua gadis yang mendengarkan menoleh ke belakang secara kolektif, tidak hanya pipi Nanming Yusu yang panas, tetapi semua gadis juga memerah. Tempat tidur lebih dari 10 kaki, betapa hidup itu. Orang-orang di sekitar juga menunjukkan ketulusan mereka. Khusus untuk Ye Ling, Ye Chen, gadis kecil yang berharga ini, sangat mengacau di jalan.
Dan pria gemuk hitam kecil itu, meskipun dia bukan menantu dari keluarga Seinbody, dia cukup prihatin dengan urusan Ye Chen. Sayang sekali pria ini terlalu gemuk, tidak tinggi, dan hitam dan berkilau. Pada dasarnya, dia tidak ada hubungannya dengan tampan, jika tidak, dengan temperamennya yang bermuka dua, dia bisa dibandingkan dengan Ye Ling yang eksentrik, sederhana saja pertandingan yang sempurna. Engah. Dalam episode tersebut, Han Jiang berdarah lagi, dan setengah dari putra dewa diledakkan, dan saat melarikan diri, dia membentuk kembali tubuh dewa, sehingga tidak ada keagungan putra kaisar. Tuan muda Ye sangat sadar diri, memegang tongkat besi Ling Xiao, dan dengan putus asa mengejarnya, begitu dia menyusul, tidak ada pembukaan, dan dia dipalu secara acak. Meskipun kekuatan tempur benar-benar menghancurkan tanah kering, Kaisar ke-10 Great Chu masih dikejutkan oleh tingkat ketahanan terhadap tanah kering, dia diledakkan untuk pertama kalinya, dan dia mampu membentuk kembali tubuh dewa. Bagaimana dengan mengatakan bahwa dia adalah kaisar kedua di dunia prasejarah? Ini benar-benar bukan perlawanan biasa terhadap pemukulan, jika ini adalah kaisar biasa, dia mungkin sedang minum sup mengpo saat ini. Engah. Engah. Bunga darah yang cantik sering mekar, mewarnai langit menjadi merah. Mata para penonton terpesona, karena Han Jiang bisa berlari seperti sinar cahaya, dan sulit untuk menangkap wujud aslinya, sedangkan Tuan Muda Ye juga bisa mengejar seperti sinar cahaya. Orang dengan penglihatan rendah dapat melihat dua sinar cahaya melesat bolak-balik dalam kehampaan. Hanya orang-orang di alam suci agung dan tingkat semi-kaisar yang dapat melihat orang sungguhan. Seberapa berdarahnya? Tidak ada bentuk manusia di tanah kering. Ini bukan perkelahian, tetapi pembunuhan mengejar dan melarikan diri. Tubuh suci tidak terkalahkan di dunia, dan tanah kering yang kamu lawan menjadi seekor anjing. Dengan ambisi Ye Chen, talenta surga tidak akan dirugikan dan tidak dapat melangkah maju untuk membantu dalam pertempuran, jadi mereka dukung Ye Chen secara spiritual dan berteriak untuk bersorak suara itu seperti semburan gunung dan tsunami, gelombang demi gelombang, dan kemarahan yang terpendam di dalam rongga dilampiaskan berkali-kali. Bisakah aku tersenyum? Yang Mulia melirik Kaisar Zun, sejak mereka datang ke Wang Xuanxing, semuanya tampak serius, seolah mencari seseorang untuk melakukan yang terbaik, sampai sekarang, wajah mereka masih cemberut. Ya, tidak hanya Dong Huang Taixin, tetapi juga roh jahat seperti setan, juga mengungkapkan sepatah kata pun secara mendalam. Kemudian, saya melihat dua baris gigi yang suci, seputih salju dan putih, dan senyumnya cemerlang. Kaisar Semu tidak lagi tegang, wanita tersenyum manis, pria tersenyum ceria, Kaisar Dacu memiliki wajah yang begitu panjang, jadi dia harus tersenyum, selalu cemberut, entahlah, saya pikir seseorang berutang padanya 8 bagaimana dengan batu sumber. Mereka semua tertawa, dan Tuan Neter tidak menahan diri lagi, dan memimpin adik laki-lakinya, menunjukkan ekspresi yang disebut, saya sangat bahagia. Para senior memimpin, dan para junior tertawa lebih bahagia, dan seluruh surga tertawa. Pendiam seperti putra Kaisar Xuan Yuan, dia paling tegas dan tanpa ekspresi, terlihat tidak pada tempatnya, memalingkan muka, dia telah menjadi pemandangan yang indah. Tersenyumlah. Mata indah Dewi Yaoqi Yaoxin bersinar, dia agak eksentrik. Pada titik ini, Wu Qing mengeluarkan batu kering, dan akhirnya menunjukkan senyuman. Tapi Yaoxin diseret oleh para tetua Yaoqi, dan sebelum pergi, dia menatap Wu Qing dengan penuh harapan, salah satu dewi saya telah diculik, dan saya meminta Kaisar Xuan Yuan untuk menunjukkan belas kasihan. Begitu pandangan ini keluar, senyum Kaisar Xuan Yuan menghilang lagi. Tersenyumlah, semua orang tersenyum. Orang tua, bagaimana denganmu? Mengapa kamu tidak tersenyum? Jangan menunjukkan wajah. Hei, bajingan kecil. Zutian masih sangat energik, dari Zundi senior hingga kekaisaran ranah para junior itu seperti mengambil uang, pencuri itu senang. Dibandingkan dengan surga, orang-orang dari suku prasejarah adalah orang-orang yang kehilangan uang, dan mereka kehilangan banyak uang sekilas, setiap wajah tertutup lapisan es, menakutkan, mengertakkan gigi, tidak sedikit. Mereka yang berwajah ganas berasal dari suku Han Jiang, matanya merah padam dan bersinar dengan cahaya suram, paling tepat menggunakan kata setan untuk mendeskripsikan mereka. Mengatakan bahwa kaisar keluarganya benar-benar anak yang tidak beruntung, dia dipukuli oleh Ye Chen dan istrinya satu demi satu. Ye Chen harus mati. Kaisar klan Han Jiang mengertakkan gigi dan berkata, niat membunuh meluap, tulangnya sedingin es, tentara kaisar yang tersembunyi di tubuhnya gemetar lagi, dan dia cukup siap untuk membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Surga bukanlah vegetarian, tidak kurang dari selusin kaisar berdengung, mengabaikan suku prasejarah lainnya, semuanya mengarah ke kaisar suku Han Jiang, seolah mengatakan, lihat apakah kamu membunuh Ye Chen dulu, atau aku akan menunggu dulu Anda.
Ledakan. Terkejut mendengar raungan dari ketiadaan, Kaisar Hanjiang terluka lagi, dan terlempar dari ketiadaan oleh tongkat Ye Chen, dan ada ledakan lain ketika dia mendarat, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Tapi Ye Chen berdiri di langit, tanpa bekas luka di tubuhnya, seperti dewa, memandang rendah dunia. Di bawah, tanah kering muncul dari lubang yang dalam. Dia terluka sangat parah, darah mengalir di sekujur tubuhnya, dan otot serta tulangnya terlihat. Meskipun dia ganas, dia tidak lagi semarah sebelumnya. Sebaliknya, ada senyum aneh di sudut mulutnya. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Sekali lagi, Han Jiang mengangkat tangannya dengan senyum licik, dan membentuk segel dengan satu tangan. Segel ini, semua orang yang hadir mengenalinya sebagai segel kutukan. Orang-orang Han Jiang pandai mengutuk, dan mereka sangat mendominasi. Ji Ningsuang sebelumnya adalah contoh berdarah. Kali ini, dia menggunakan kutukan lagi, dan yang mengutuk adalah Ye Chen, yang bisa dikatakan berulang. Episode 2303 masih dengan air. Benar saja, ketika Han Jiang Yinjue diperbaiki, tubuh Ye Chen bergetar, dan ada pola ilahi yang aneh di antara alisnya, yang merupakan pola ilahi terkutuk, bertahan dengan kekuatan kutukan, memadamkan esensinya, bahkan roh primordial. Diracuni. Wajah Ye Chen memucat sesaat, dia tidak bisa berdiri tegak, dan jatuh ke langit. Ada raungan lagi, dan lubang baru ditambahkan di tanah, yang dihancurkan oleh Tuan Muda Ye. Gambar ini membuat semua orang tersenyum. Dunia telah melihat kutukan tanah kering yang mendominasi sebelumnya, dan itu sekuat tubuh peri Yao Qi, apalagi kehilangan 50% kekuatan tempurnya untuk mematahkan kutukan tanah kering. Ye Chen tidak akan terhindar. Kali ini, suku Han Jiang tersenyum ganas. Senyum putra Kaisar Han Jiang bahkan lebih ganas, meskipun kutukan Han Jiang mendominasi, ia memiliki batas waktu, sebelum mengutuk Ji Ningsuang, dilarang menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Untungnya, dia selamat dari periode waktu ini, dan bahkan pada saat ini, Ye Chen terluka parah. Memang, Ye Chen terluka parah, sama seperti Ji Ningsuang sebelumnya, yang dikutuk dan lengah, berjalan keluar dari lubang yang dalam dengan langkah terhuyung-huyung. Aku masih menyukai hadiah yang luar biasa ini. Han Jiangyu tersenyum, menunjukkan taringnya. Putra Kaisar Desolate besar, ini benar-benar tidak biasa. Ye Chen menghela nafas, meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Dia peringkat kedua di antara putra Kaisar Desolate besar, dan dia tidak memiliki banyak keterampilan rumah tangga, dan bahkan hantu tidak akan mempercayainya. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan kutukan ini masih sangat ganas, lebih kuat darinya, dan sulit untuk menekannya. Kekuatan kutukan tidak terlihat, dan itu juga menghancurkannya secara tidak terlihat. Momentumnya, karena kutukan ini, anjlok. Sepanjang jalan tubuh, anggota badan, organ dalam, dan 8 meridian luar biasa semuanya telah menderita pukulan yang menghancurkan, dan mereka benar-benar rusak. Seperti yang aku katakan, kamu tidak bisa mengalahkanku. Han Jiang tersenyum ganas, memegang seikat pedang pembunuh merah, dan berjalan selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, tubuh dewa itu dibentuk kembali, dan semua bekas luka di tubuhnya hilang. Pulih. Aku benar-benar tidak tahu, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri. Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Mengikuti kata-katanya, garis kutukan yang terukir di tengah alisnya meleleh sedikit demi sedikit, menghilang tanpa bekas, dan kekuatan kutukan yang telah meracuninya musnah dalam sekejap. Dan dalam sekejap, tercapai puncaknya. Pada saat ini, mata langit dan manusia panas, dan ekspresi mereka terkejut. Adapun orang Han Jiang, hal yang sama juga berlaku. Karena, Ye Chen mematahkan kutukan kekeringan. Tentu saja, bukan itu intinya Ye Chen mematahkan kutukan tanah kering tanpa ada salahnya, dan itu sangat mudah. Anda tahu, mantan fisik abadi Yao Qi membayar harga yang mahal untuk mematahkan kutukan, kehilangan 50% dari kekuatan tempur puncaknya, sungguh sia-sia. Untungnya, Ye Chen tidak hanya mematahkan kutukan itu dengan mudah, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tampaknya apa yang disebut kutukan kekeringan hanyalah hiasan baginya. Bagaimana dia melakukannya? Roh jahat itu bergumam pelan, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sebagai dewa besar di masa prasejarah, dia paling tahu kutukan mengerikan dari tanah kering. Rao bahkan teratai merah yang bukan seorang kaisar saat itu hampir terkubur karenanya, tetapi Ye Chen menghancurkannya dengan mudah, dan itu masih di bawah premis tidak ada salahnya. Pada titik ini, Yao Qi immortal fisik hampir terbakar. Ada hukum tertinggi yang terjalin di tubuhnya, kata Tian Jiu dengan suara berat. Reinkarnasi. Mata indah Dong Huang Taixin sedikit menyipit, seolah dia bisa melihat lebih jelas. Apa sebenarnya yang dialami anak itu dalam 3 tahun terakhir?
Di sudut, Tian Zhu di Mimi juga mendecakkan lidahnya, dia mungkin orang pertama yang mematahkan kutukan kekeringan dan tanah dengan begitu mudah dan tanpa melukai dirinya sendiri. Sejak zaman kuno, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mendesis, Kaisar Hanjiang yang datang dengan pedang meraung seperti orang gila, itu adalah kutukan tertinggi suku Hanjiang, bagaimana dia bisa menerimanya begitu mudah hancur? Itu hanya kutukan, jangan terlalu keras. Ye Chen tersenyum santai, meskipun Han Jiang berhenti, tetapi dia datang dengan tongkat besi. Adapun bagaimana dia mematahkan kutukan tanah kering, dia berutang pada reinkarnasi. Di masa lalu, dia mampu mengatasi kutukan mata roda dengan menentang siklus reinkarnasi. Malam ini, dia juga bisa menggunakan hukum reinkarnasi yang abadi untuk melarutkan kutukan tanah kering. 1000 tahun reinkarnasi, dia tidak sia-sia, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat memahami hukum reinkarnasi. 1000 tahun tambahan waktu pencerahan, bagaimana bisa menjadi lelucon? Dengan cara ini, situasi saat ini sangat memalukan. Dengan mengorbankan nyawanya, Han Jiang mengucapkan kutukan yang mengerikan, dia pikir dia bisa mengembalikan kota, tetapi kenyataannya, kutukannya tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Ye Chen, dan hewan di seberang masih hidup dan sehat. Ayo, lanjutkan. Ye Chen menghancurkan tanah dengan satu langkah, membunuh seluruh tubuhnya, dia mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya. Han Jiang mengertakkan gigi, tetapi tidak berjuang keras, dan ingin melarikan diri dalam sekejap. Namun, dia hanya melihat Ye Chen sekali lagi, dan tubuhnya membeku. Benar, dia terjebak dalam ilusi reinkarnasi, dan pikirannya terseret ke dalam ilusi tanpa peringatan. Ini adalah Ye Chen, pertama kali dia melakukan teknik ini sejak dia menyadari reinkarnasi besar dan ilusi surgawi, dan harus dikatakan bahwa itu bekerja dengan sangat baik. Pada saat yang sama, batang besi Ye Chen Ling Qiao telah diturunkan, dan mengenai kepala Han Jiang, batang ini cukup untuk mengirimnya ke barat. Namun, dia masih meremehkan Han Jiang, dan sesaat kemudian, pikirannya lepas dari ilusi, dan dalam sekejap, dia melarikan diri dengan cepat, menghindari kepunahan Ye Chen. Engah. Meski begitu, masih ada kilatan lampu merah. Meskipun Han Jiang menghindari pengetahuan itu, dia masih terluka parah, dan separuh tubuhnya diledakkan. Ye Chen mengangkat alisnya, matanya seperti obor, dan dia bisa melihat petunjuknya dalam sekejap. Bukan karena ilusi surga reinkarnasi besar tidak cukup mendominasi, itu karena ada batasan jalan kaisar di tubuh Han Jiang, yang secara otomatis akan terbuka ketika menghadapi ilusi, secara paksa menerobos ilusi. Ada dua kuas. Ye Chen tersenyum, mengikuti satu langkah, mengangkat tangannya dan memukul tongkat lainnya. Engah. Di bawah perhatian dunia, kaisar keluarga Han Jiang langsung pergi ke langit, dan tidak tahu berapa kali dia terpesona oleh Ye Chen. Ye Chen memegang batang besi dan terjun langsung ke dunia. Untuk serangan berikutnya, dia menarik 3 titik kekuatan, berhenti mengejar dan memukul dengan keras, mengambil waktu istirahat, dan memberi kelonggaran pada tanah kering. Membunuh. Han Jiang memiliki rambut acak-acakan, mata merah, melolong keras, tidak pernah melewatkan waktu untuk mengatur napas, begitu dia mengambil kesempatan, dia akan memainkan gerakan pembesaran yang mengancam jiwa, kaisar suku prasejarah, latar belakangnya cukup dalam, biasa saja metode rahasia tidak diperlukan, gunakan saja cara keabadian kaisar lebih mendominasi daripada yang lain. Ye Chen mendecakkan lidahnya, dia tidak mengetahuinya, dan dia terkejut ketika melihatnya, dia membawa begitu banyak metode kekaisaran dan abadi, orang ini adalah harta hidup. Dia pasti memenangkan biografi sebenarnya dari ayahnya, Kaisar Han Jiang. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi bergoyang, dan raungan itu tak ada habisnya. Pertarungan saat ini benar-benar terlihat seperti pertempuran besar, setidaknya satu pihak tidak dikejar dan dipukuli, setidaknya Kaisar Han Jiang dapat melakukan serangan balik dengan beberapa trik. Membunuh. Kaisar Han Jiang bertarung semakin sengit, dan akhirnya dia bisa melawan. Dia menuangkan semua amarahnya yang mengerikan ke dalam serangan itu, setiap kali menjadi semakin sengit. Cara keabadian kaisar mengerikan, dan setiap kali digunakan, disertai dengan penglihatan kehancuran, kilat dan guntur di langit, kekuatan kepunahan merajalela, potongan-potongan ruang, sepotong demi sepotong runtuh, 9 gunung mengelilingi medan perang juga bertempur di bawah akibatnya, itu diratakan dengan tanah. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran semuanya mundur, karena takut akan akibatnya. Apa yang dilakukan Lao Qi? Dia juga membawa air. Sambil mundur, kaisar kera kecil tidak bisa menahan kutukan. Tidak ada gunanya memperbaikinya dengan tongkat. Kui Niu juga mengutuk. Bagaimana dengan saudara-saudara? Tidak bisakah kamu memberi tahu? Kaisar Tianque melirik keduanya. Kenapa? Masih ada penjelasannya.
Putra ketujuhmu diam-diam mempelajari cara keabadian Kaisar di Hanjiang. Putra Kaisar Qing, Feng Yu berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Xiao Yuan Huang dan Qin Yu, tetapi juga mata Xie Yun dan Xiong Er berbinar. Ini bisa dilakukan. Setelah pertempuran ini selesai, aku harus berbicara dengan Jalang itu Ye Chen tentang hidupku cita-cita jika mereka tidak melakukannya dengan baik. Jika mereka tidak menyimpan semuanya, mereka masih dapat mempelajari beberapa cara keabadian Kaisar, dan kekuatan misterius Hanjiang, yang sangat langka bagi mereka. Seperti yang dikatakan Feng Yu, pria Ye Chen itu memang belajar secara diam-diam, dan mata samsara juga memiliki kemampuan untuk menyalin dan menyimpulkan, dan akhirnya menangkap harta hidup, begitu banyak kaisar dan makhluk abadi. Jika Anda tidak mempelajarinya untuk apa-apa, ambil kembali dan pelajari untuk keluarga Anda, dan kekuatan tempur akan meningkat secara kolektif. Justru karena pemikiran inilah dia membiarkan air mengalir dengan sengaja. Jika tidak, dengan kekuatan tempur dan mentalitas bertarungnya, Han Jiang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bergerak, dan dia akan dipukuli sampai ke neraka. Memang benar dia, kaisar dari Great Chu, sangat berdedikasi pada pekerjaannya, bahkan dalam pertempuran, dia tidak lupa untuk melengkapi Great Chu. Tidak menyombongkan diri, setelah hari ini, cara keabadian klan Hanjiang pasti akan menyebar ke seluruh Dacu, jenis yang diketahui semua orang. Bayangkan saja, bertarung melawan dunia prasejarah, langkah pertama adalah cara kaisar untuk keabadian, dan Anda tidak menggunakannya sendiri, betapa spektakuler pemandangannya, tentu saja, gayanya pasti akan melambung tinggi. Sangat disayangkan bahwa Kaisar Hanjiang disimpan dalam kegelapan, tidak hanya dia tidak tahu, tetapi serangan itu menjadi lebih ganas, dan lebih banyak metode abadi Kaisar dibuang tanpa topi. Ye Chen santai, memiliki tingkat pelanggaran dan pertahanan tertentu, dan memiliki mata bulat. Setiap kali Kaisar Hanjiang melemparkan cara keabadian seorang kaisar, dia diam-diam mempelajarinya. Mungkin tidak lengkap karena batasan tertentu, tapi setidaknya 50% atau 60%-nya bisa dipelajari. Saya tidak tahu kapan, dia benar-benar melakukan serangan balik, dan dengan tongkat yang mendominasi, dia mengayunkan Hanjiang ke langit, karena dia telah melihat semua metode kekaisaran dan abadi Hanjiang, dan setelah membacanya, tidak ada yang perlu dipelajari, satu kata, pukulan. Tongkat ini sangat kuat, dan memukul Hanjiang dengan linglung. Ye Chen terkadang lemah dan terkadang kuat, dan itu selalu memberinya ilusi, yaitu dia bisa melawan Ye Chen 50-50, dan bahkan menekannya sedikit. Tapi tongkat ini membuatnya lengah. Biarkan kamu memukuli istriku, biarkan kamu memukuli istriku. Kutukan Tuan Muda Ye bergema di langit lagi. Dia yang tidak mengeluarkan air, dia benar-benar hebat, dan Jining Suang malu mendengarkan menantu perempuannya. Pekerjaan teknis yang menunjukkan kasih sayang semacam ini masih dilakukan oleh 7 orang tua. Qin Yu menarik napas dalam-dalam, dan itu bermakna, dan dia selalu ingin mengelus janggutnya. Tetapi ketika saya mencapai dagu saya menyadari bahwa saya tidak memiliki janggut. Mereka semua suami, lihat Ye Chen. Dewi Lingzu melirik Long Jie, matanya penuh kebencian, kenapa kamu pernah melakukannya untukku? Biarkan kamu melihat istriku, biarkan kamu temui. Aku menantu perempuan. Berbicara tentang Long Jie, dia juga naga yang sangat tegak. Sebelum Dewi Roh bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menjatuhkan orang di sampingnya, menjatuhkannya ke tanah, dan memukulnya dengan palu. Orang yang dipalu secara alami adalah putra Dewa Klan Wu, jadi dia melirik Dewi Klan Roh. Tepat bagi Long Jie untuk menggunakannya. Jadi, mari kita mulai dengan tangan yang berat. Kasihan Wu Klan Senzi, dia begitu linglung sehingga dia buta, dan dia tidak berdiri ketika dia tiba. Adapun menantu perempuannya, hatinya cukup besar, suaminya dipalu, tetapi dia baik-baik saja, memegang cermin kecil, menghadap cermin, menata rambutnya, dan seluruh rangkaian gerakan tidak terasa tidak patuh. Episode 2304. Ada episode setiap tahun, terutama hari ini. Dibandingkan dengan lelaki lucu dan serius Long Jie, dia lebih memperhatikan pertempuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara menderu mengguncang kubah langit abadi, dan alam semesta akan runtuh. Di dunia yang kacau, sosok berdarah adalah yang paling mencolok. Itu adalah Hanjiang, putra kaisar, yang hidup sesuai harapan dan dihancurkan serta dipukuli berulang kali. Dia dipukuli berulang kali, dan tubuh emasnya dibangun kembali berulang kali. Perlawanan terhadap pemukulan semacam ini tidak hanya untuk Ye Chen, tidak hanya untuk penonton, tapi juga untuk langit dan bumi. Ngeri, lebih mudah mengalahkannya daripada membunuhnya. Raungan Hanjiang mengejutkan Xian Xiao, putra agung seorang kaisar, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Yang dia hina bukan hanya kemuliaan klan, tetapi juga prestise generasi ayahnya. Mungkin, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi Ye Chen terlalu mengerikan, seorang kaisar muda sejati, dalam hal kinerja tempur, dia hancur, dan dalam hal kekuatan tempur, dia bahkan lebih jauh di belakang. Biarkan kamu memukuli istriku, biarkan kamu memukuli istriku. Tuan muda Ye yang ganas, lolongannya semakin keras, dan dia masih berkonsentrasi untuk melampiaskan amarahnya pada menantu perempuannya, dan para penonton yang menyaksikan pertempuran itu adalah berdebar-debar. Lompat. Saat ini, bahkan banjir telah mereda. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka dapat melihat bahwa Kaisar Hanjiang tidak setingkat dengan fisik Sein kuno. Ada kesenjangan besar antara tingkat putra kaisar dan tingkat kaisar muda. Kekuatan tempur Ye Chen terlalu besar. Hanya saja kaisar yang menempati urutan pertama bisa dibunuh. Tubuh suci kuno benar-benar bangkit. Kalimat seperti itu bergema tanpa bisa dijelaskan di hati orang-orang prasejarah. Perjalanan Ye Chen melawan langit tidak kekurangan tulang prasejarah. Dapat dikatakan bahwa dia menginjak gunung mayat prasejarah dan mengalirkan darah prasejarah, selangkah demi selangkah. Tumbuh sampai setinggi sekarang ini. Dengan kata lain, alasan mengapa Ye Chen hari ini adalah karena prasejarah mereka. Dia harus mati. Kata-kata berbisa seperti itu memenuhi pikiran Hong Huang lagi, seperti kutukan, bahkan Great Secret Realm begitu menakutkan, akan baik-baik saja jika dia dinobatkan sebagai kaisar semu. Bersenandung. Di bawah perhatian semua orang, Hanjiang memuntahkan pisau ajaib, seluruh tubuhnya cerah dan perak, itu adalah senjata kelahiran Hanjiang, terbuat dari besi peri, dan ini adalah pertama kalinya mengorbankannya setelah melawan Ye Chen untuk begitu lama. Juga dikorbankan pada saat yang sama, ada juga banyak alat sihir, seperti cermin peri tungku perunggu dan pedang pembunuh Baoyin, yang dapat ditemukan di mana-mana. Jika Anda menghitungnya secara detail, jumlahnya ribuan. Gudong. Para penonton tidak bisa menahan menelan air liur mereka ketika melihatnya, tidak masalah jika ada terlalu banyak senjata ajaib, tetapi masalahnya adalah senjata ajaib yang dikorbankan oleh Hanjiang, tanpa kecuali, semuanya adalah tentara suci yang hebat, dan mereka sangat kaya. Melihat ke kejauhan, ada ribuan prajurit suci, masing-masing bersinar dengan cahaya ilahi, dan ada berbagai macam warna, seperti bintang terang, menerangi malam rembulan yang redup ini dengan warna-warni, dan setiap senjata ajaib seberat sebuah gunung meruntuhkan kubah bintang. Dia pergi menemui Tuan Muda Ye, tetapi dia tersenyum, dan dia sangat bahagia. Perhitungan kecilnya selalu ada di atas meja, baru saja dia diam-diam mempelajari cara keabadian Kaisar Hanjiang, dan saat ini, dia sedang memikirkan ide untuk menyerang alat sihir Hanjiang. Ribuan tentara suci yang hebat dapat mengisi Chaos Cauldron dengan makanan. Bersenandung. Tanpa panggilannya, Chaos Ding berlari keluar untuk berjalan-jalan, memantul, bersenandung dan gemetar, seolah bersemangat, dia tidak tahan lagi, dia telah menunggu ini selama 3 tahun. Tekan aku. Hanjiang berteriak, matanya merah dan meneteskan darah, wajahnya terdistorsi, dia benar-benar gila, tidak peduli berapapun harganya, dia mengorbankan asal-usul darah, dengan imbalan 1 pon esensi, ditanamkan di setiap senjata ajaib, dan mencoba yang terbaik untuk menghidupkan kembali kekuatan ilahi. Ling Tian menekan Ye Chen. Ribuan prajurit suci ditekan, betapa menakutkan pemandangan ini. Penonton menyeringai dan berlidah, dan mereka harus menderita banyak energi dan darah jika itu adalah orang lain. Bahkan jika ada ribuan prajurit suci yang hebat, mereka pasti tidak akan dapat memobilisasi mereka, dan mereka tidak akan mampu mempertahankan konsumsi. Sebelum kekuatan ribuan prajurit suci dapat dihidupkan kembali, dia akan diubah menjadi mayat mumi. Datang. Begitu Ye Chen mengguncang langit, dia membawa tongkat besi Ling Xiao dan membunuhnya di langit. Ledakan. Retakan. Ledakan. Kemudian, ada suara seperti itu, yang sering terdengar, dan itu sangat bising. Tubuh suci kuno yang mendominasi mengangkat tongkat dengan satu tangan dan menjatuhkannya. Senjata sihir apapun dapat menahan tongkatnya. Engah, engah, engah. Artefak magis sering meledak, dan Hanjiang juga sering berdarah setiap kali artefak magis pecah, dia memuntahkan darah sekali, dan tubuh dewa meledak lebih dari 1 kali. Bersenandung. Chaos Cauldron Ye Chen juga cukup ganas, tubuh tripodnya besar dan berat, sederhana dan alami, dengan udara kekacauan yang menggantung, mengelilingi Dunjia Tianzi, dan menghantamnya sepanjang jalan. Ledakan. Retakan. Ledakan. Itu adalah suara seperti ini lagi, lebih hidup daripada suara Ye Chen. Apa yang disebut tentara suci agung sangat rapuh di depannya. Satu demi satu, mereka dipukul dan meledak, dan pecahan senjata sihir yang tersebar ditelan sebelumnya. Mereka jatuh ke langit, dia telanjang,
memiliki nafsu makan yang baik, dan tidak pilih-pilih makanan. Tutut. Para penonton mendecakkan lidah mereka, dan mereka semua tahu bahwa fisik Sein kuno adalah binatang buas. Mereka tidak menyadari bahwa senjata kelahirannya bahkan lebih buas daripada dia. Apakah mudah menjadi Kaisar Hanjiang? Darah mengorbankan asal-usul dan memobilisasi ribuan tentara suci yang hebat. Kalian berdua lebih baik, yang satu lebih berdedikasi daripada yang lain, dan orang-orang berantakan. Sangat rapi, apakah itu pantas? Sesuai. Ini akan menjadi jawaban Chaos Ding, saya telah berada di lubang hitam selama 3 tahun, dan saya telah kelaparan selama 3 tahun, akhirnya saya keluar, jadi saya harus makan. Sesuai. Ini juga akan menjadi jawaban Ye Chen, memukul menantu perempuan saya, bagaimana itu bisa membuat Anda merasa lebih baik? Saya tidak menyentuh senjata kekaisaran yang rusak, itu cukup untuk memberi Anda wajah. Sejak saat itu, seorang master dan instrumen kelahiran, di bawah perhatian dunia, menyalakan mode tak tahu malu. Ye Chen membawa palu, seolah mengetuk semangka, dan kuali yang kacau itu mengemudi seperti pengemudi mabuk, menabrak sepanjang jalan, benar-benar pamer. Bergerak. Keduanya sangat sengit, itu adalah tragedi bagi Kaisar Hanjiang. Dapat dikatakan bahwa sejak prajurit suci besar pertama dihancurkan, Kaisar Hanjiang tidak pernah berdiri teguh, dan serangan balik yang sengit, berkali-kali, lebih menakutkan dari sebelumnya, dan kepalanya berdengung. Untuk beberapa alasan, melihatnya dalam kesengsaraan seperti itu, penghuni surga merasa sedikit bersimpati padanya. Biarkan dia bertemu orang paling galak di kelasnya. Dia juga bertemu dengan senjata sihir paling kuat di kelas yang sama, siapapun yang disiksa jika tidak. Ledakan. Ada ledakan lain di langit, dan Ye Chen mengayunkan tongkatnya, membalik pisau sihir perak, senjata kelahiran Kaisar Hanjiang, yang tidak bisa menahan tongkat Ekaristi, dan hancur berkeping-keping. Dengan kata lain, pisau sihir perak itu tidak rendah hati, meskipun itu hancur berkeping-keping, pecahan-pecahan kecil itu melarikan diri ke segala arah, dan secara naluriah aku berpikir bahwa aku bisa menyelamatkannya lagi. Bersenandung. Chaos Cauldron melintasi langit seperti aliran cahaya, tubuh Cauldron sangat besar hingga menghancurkan dan meledakkan potongan-potongan kecil. Engah. Hanjiang, yang baru saja menstabilkan sosoknya, menyemburkan darah lagi, senjata kelahirannya rusak, dan serangan baliknya adalah yang paling sombong, setengah dari tubuhnya yang sudah berdarah diledakkan di tempat. Sejauh ini, ribuan tentara suci yang dikorbankan oleh Hanjiang telah dihancurkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen ada di sini, memegang tongkat besi Ling Qiao, tubuh sucinya terlalu berat, setiap langkah yang diambilnya, langit bergemuruh, dia benar-benar seperti dewa perang, bersinar terang, lebih menyilaukan dari matahari, dunia bisa, buka matanya buka matamu, aura alam suci agung luar biasa. Setiap kali dia melangkah maju, Kaisar Hanjiang di sisi berlawanan mundur selangkah, tubuhnya yang rusak berlumuran darah, dan wajahnya masih sangat ganas, tetapi ada sentuhan ketakutan lebih dari sekarang. Hanya setelah itu dia benar-benar telah melawan Ye Chen. Apakah dia tahu seberapa kuat Ye Chen? Yah, mereka berdua tidak berada di level yang sama. Kaisarku yang cantik, harta apalagi yang kamu miliki, tunjukkan pada kami. Ye Chen tersenyum bingung, dan giginya bersinar putih. Aku tidak menerimanya. Hanjiang melolong, dia bisa melihat bagian tengah alisnya, membuka mata ketiganya, yang berwarna merah terang seperti hendak meneteskan darah, dan menatap dengan hati-hati pada pupilnya, yang berbentuk seperti roda, sangat mirip dengan mata roda peri, kekuatan murid yang diam, mengamuk di mata, penuh dengan kekuatan sihir yang menakutkan. Oh, 6 mata bundar darah, kata Tianzu Dimi dengan heran. Ini Suelunyan. Tidak hanya Tianzu Dimi, banyak orang tua yang hadir juga mengenali mata ketiga Hanjiang. Taois tua, apa asal-muasal mata roda darah? Sama seperti mata roda abadi 6 jalan, itu adalah cabang dari mata samsara 6 jalan, dan itu adalah murid mata setenar mata roda abadi. Yang mengejutkan saya, Kaisar Hanjiang. Sebenarnya masih ada mata peri seperti itu. Wang Xuanxing, diskusi itu seperti gelombang laut, dan ombaknya luar biasa, semua karena mata roda darah Hanjiang. Jika dia tidak muncul itu sendiri, siapa yang tahu bahwa dia masih memiliki mata seperti peri? Fakta telah membuktikan bahwa Kaisar keluarga Hanjiang memang harta yang hidup, dan bahkan jika dia menolak untuk menerimanya, dia dipukuli dengan sangat parah hingga dia bahkan tidak menggerakkan mata perinya. Biasanya mampu menanggungnya, hanya menunggu yang spesifik. Bagaimana dengan kejutan untuk Tuan Muda Ye? Kejutan, bagi Ye Chen, memang mengejutkan. Murid Tuan Muda Ye sudah bersinar terang. Dia berpikir bahwa dia telah mencuri ribuan tentara suci yang telah mencuri jalan kekaisaran Hanjiang dan menelan tentara sucinya.
Tapi siapa sangka masih ada sepasang murid abadi. Ini tidak terduga kegembiraan membuatnya lengah. Seharusnya 6 mata roda darah. Ye Chen berjalan selangkah demi selangkah, matanya bersinar terang, dunia dapat mengenali 6 mata bulat darah, dia tidak punya alasan untuk tidak mengenalinya, tidak hanya mengenalinya, tetapi juga mengetahui asalnya. Namun, ini tidak penting, yang penting adalah mata roda darah akan menjadi miliknya, jika dia menelan asal mula mata roda darah dan menyatu menjadi mata reinkarnasi, mungkin akan ada hal-hal indah yang terjadi. Mungkin, saya bisa membangkitkan teknik terlarang mata reinkarnasi lainnya. Pupil mata ini, tidak buruk bagi keluargaku Ye Fan untuk menekannya. Mata peri yang menantang surga sama terkenalnya dengan mata roda dewa 6 jalan. Sungguh sia-sia untuk menelannya. Ye Chen menggosok dagunya, memikirkan hal-hal baik lagi. Saat dia mendekat selangkah demi selangkah, matanya dari 6 alam reinkarnasi bergetar. Ini adalah hubungan bawaan dan unik antara mata abadi. Di sisi berlawanan, Han Jiang telah menutup mata ketiganya. Saat berikutnya, mata roda darahnya tiba-tiba terbuka dan tertutup, berpusat pada mata roda darah, lingkaran cahaya tak terlihat menyebar tanpa batas ke segala arah, dan darah hitam masih bisa terlihat dari sudut matanya. Pada saat yang sama, kepala Ye Chen tersulut dengan api hitam pekat. Roda darah Amaterasu. Semua orang mengerutkan kening. Dominasi Amaterasu, penonton yang hadir hari ini, siapa yang tidak tahu, kehancuran yang ekstrim, sekali api hitam dinyalakan, tidak akan padam, sampai perekrut berubah menjadi abu. Ye Chen mengangkat alisnya, mengangkat matanya, dan melirik api yang menyala di kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kekuatan supernatural macam apa itu, dan bagaimana mungkin dia tidak tahu kekuatan macam apa itu? Itu tampak seperti nyala api, tetapi itu bukan nyala api yang sebenarnya. Itu adalah semacam kekuatan yang terjalin antara waktu dan setengah ruang dan waktu. Tetapi disajikan dalam bentuk api. Hanya dalam sepersekian detik, darah dan tulangnya benar-benar musnah tanpa terlihat. Anehnya, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Episode 2305 Roda Darah Amaterasu. Mati. Han Jiang tertawa ganas, dan tawanya yang ganas bergema di seluruh Wang Xuanxing, dan wajahnya yang berdarah sangat terdistorsi. Ini adalah kartu trufnya, dan dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhir, karena itu menghabiskan Yuan seumur hidup, dan setiap kali lebih buruk. Kamu benar-benar luar biasa. Ye Chen mendecakkan lidahnya, bagian depan adalah kutukan Han Jiang, dan bagian belakang adalah roda darah Amaterasu, kartu Hall Kaisar Han Jiang, hasilnya tidak ada habisnya. Sambil mengklik lidahnya, dia tidak bisa menahan nafas. Ketika dia bertanggung jawab atas Xian Lunyan, orang pertama yang membangkitkan teknik terlarang Xian Lun adalah Xian Lun Amaterasu, tetapi sekarang Han Jiang bertanggung jawab atas Sue Lunyan, dia juga telah membangunkan Sue Lun Amaterasu. Namun, saat ini, dia memiliki 6 jalan samsara yang lengkap, jadi dia tidak dapat menggunakan metode terlarang yang begitu mendominasi, dan dia menjadi sasaran mata roda darah dari cabang mata samsara dengan Amaterasu, yang sangat memalukan. Aku masih menyukai hadiah yang luar biasa ini. Han Jiangyu tersenyum, semua gigi putihnya terlihat, dan dia telah menggunakan garis yang sama untuk ketiga kalinya. Kamu selalu memberiku hadiah besar, seluruh junior merasa malu. Ye Chen juga tersenyum. Tersenyum dan tertawa, dia benar-benar memelintir kepalanya sendiri, secara halus, itu dilepas. Mendesis. Melihat ini, dunia mau tidak mau terkesiap, Ancient Sein fisik tidak hanya bisa bertarung, tidak hanya menahan pukulan, tapi juga sangat pisik. Putar kepala Anda seperti yang Anda katakan, seperti memetik melon. Tidak mungkin, itu tidak akan berhasil jika Anda tidak memelintirnya. Ye Chen yang juga menggunakan Amaterasu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui dominasi teknik ini, begitu api gelap dinyalakan, itu tidak akan pernah padam, jadi untuk berbicara, berikan waktu yang cukup, belum lagi kepalanya, bahkan seluruh leluhurnya. Suci tubuh, termasuk roh primordial, sumber asli, gudang ilahi, dan yang lainnya, semuanya akan dinyalakan untuk Anda. Oleh karena itu, jika Amaterasu tidak dapat diselesaikan, memelintir kepala adalah cara yang paling langsung, setelah memelintir yang ini, yang lain dapat tumbuh. Selama roh primordial masih ada, setetes darah pun dapat membentuk kembali tubuh emas. Ini juga merupakan kekurangan dari Amaterasu. Tak perlu dikatakan, itu kuat dan mendominasi. Bagi mereka yang tidak mengetahui misteri teknik ini, itu memiliki efek serangan mendadak, tetapi bagi mereka yang mengetahui misteri teknik ini, itu adalah kekuatan supernatural yang hambar, seperti Ye Chen, tidak ada bedanya apakah akan menggunakannya atau tidak. Saat berbicara, kepala Ye Chen yang lain telah tumbuh, seperti trik sulap.
Kamu. Han Jiang terhuyung satu langkah, menendang ke belakang, memuntahkan darah, tidak tahu apakah itu terluka atau marah, mengorbankan Amaterasu yang aku tidak tahu berapa banyak umur yang dilemparkan, tetapi tidak menyakiti Ye Chen, apa yang disebut kartu trufnya menjadi tampilan lain di depan Ye Chen. Amaterasumu sepertinya tidak bekerja dengan baik. Ye Chen tersenyum dan berjalan menuju Han Jiang selangkah demi selangkah, menatap mata Suelunnya, mata setingkat ini sulit didapat. Dia mendekat selangkah demi selangkah, tetapi mundur selangkah demi selangkah, kutukan tidak berguna, ribuan prajurit suci tidak berguna, sekarang, bahkan kartu truf pun tidak berguna, jadi apa lagi yang bisa dilawan? Ye Chen melangkah keluar, menghilang seperti hantu, dan muncul kembali, sudah di depan Han Jiang. Warna tanah kering berubah, dan dia lari dengan tergesa-gesa. Namun, tubuhnya mandek lagi, dan Ye Chen melontarkan ilusi reinkarnasi, dan pikirannya dalam keadaan kesurupan untuk sesaat. Tapi momen seperti itu sudah cukup bagi Ye Chen untuk melakukan banyak hal. Engah. Tapi melihat kilatan darah, mata darah ketiga Han Jiang digali oleh Ye Chen Seng, dan dia membuangnya, menyegelnya di kuali yang kacau, dan mendapatkan harta lainnya. Selamatkan aku. Han Jiang melarikan diri dari ilusi, berbalik dan melarikan diri, tersandung di udara, dan berlari menuju suku Han Jiang. Pada saat ini, dia tidak memiliki keagungan kaisar sedikit pun, dan dia tidak memiliki postur tubuh yang tinggi. Dia lebih seperti anjing yang berduka, penuh cahaya, semuanya terlihat ketakutan. Tanpa dia meminta bantuan, orang Han Jiang sudah pindah. Bersenandung. Kaisar klan Han Jiang mengorbankan senjata kekaisaran klan, dan ratusan kaisar semu bergegas maju, menggunakan senjata kekaisaran untuk membersihkan jalan, menyapu roh jahat yang mengerikan, mata mereka haus darah, dan sulit untuk menyembunyikannya. Cahaya tirani. Namun, hanya keluarganya yang datang untuk menyelamatkan mereka. Adapun suku prasejarah lainnya, mereka tidak bergerak sama sekali. Mengapa mereka tidak bergerak? Mereka semua menunggu untuk menonton pertunjukan besar. Itu bukan kaisar dari keluarganya, dia tidak merasa buruk ketika dia meninggal, tidak hanya dia tidak merasa buruk, tetapi dia juga senang melihat kaisar Han Jiang terbunuh. Jika Ye Chen terbunuh bersama, itu akan menjadi sempurna. Mereka duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, sehingga klan Han Jiang sendirian. Menggertak langit dan tidak ada siapa-siapa. Tian Jiu mengeluarkan dengusan dingin, melangkah keluar dari ketiadaan dalam satu langkah, dan senjata kaisar membuka kapak langit, Seng Zun, Siken, Yue Huang, Dong Huang Taixin, Netherlord, dan banyak kuasi kaisar tua di surga juga bergerak bersama, masing-masing salah satunya membawa senjata kaisar pamungkas, cara kaisar begitu ampuh. Ledakan, ledakan. Sebelum yang kuat dari suku Han Jiang dapat dibunuh, mereka disapu berkeping-keping oleh lebih dari selusin senjata kaisar dari surga. Artefak kaisar juga tidak luput, 1 dari 10, mencari pelecehan. Klan prasejarah itu kuat, tetapi klannya masih tertinggal jauh dari surga. Brengsek. Kaisar klan Han Jiang sangat marah. Kemarahan semacam ini tidak hanya terhadap Ye Chen dan surga, tetapi juga terhadap Hong Huang. Tidak ada yang membantu mereka, dan semua orang menonton pertunjukan besar. Anda tidak memahami. Saya mengerti, kita semua mengerti. Ras prasejarah lainnya pasti menjawab seperti ini. Aliansi prasejarah itu benar, tetapi mereka tidak mengatakan untuk memulai perang sekarang. Apakah kamu tidak tahu bahwa hiruk-pikuk bencana belum berakhir? Hanya karena kaisar dan putra keluarga Anda mengabaikan orang prasejarah saya. Saya akan membantu ketika saya membantu, tetapi tidak sekarang, mengganggu kegilaan bencana, bisakah Anda membelinya? Semua orang memahami kebenaran, dan inilah artinya. Brengsek. Kaisar suku Han Jiang meraung marah, mencoba yang terbaik untuk menghidupkan kembali pamor kaisar. Suku prasejarah lainnya akan segera diselamatkan. Dia, suku Han Jiang, harus diselamatkan. Dia adalah putra kaisar dari sukunya, warisan dari suku cara kaisar. Datang lagi. Kali ini diubah menjadi orang suci, dia mencapai langit dalam satu langkah, memegang pedang Xuan Yuan, dan menghancurkan kaisar klan Han Jiang dengan satu pedang. Ayo, lanjutkan. Putra pesawat mendengus dingin, dengan kepala tergantung di menara Raja Abadi, dia berdiri seperti Raja Abadi yang hidup, berdiri di langit, dengan kekuatan seorang pria yang menjaga gerbang, dan tidak seseorang dapat membukanya. Kaisar semu lainnya dari surga juga berbaris dengan sengit di depan medan perang. Memandang jauh, mereka seperti gunung, menghalangi jalan yang kuat di tanah kering. Hanya bercanda, orang luar tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam pertempuran antara tubuh suci dan kaisar. Anda datang untuk membuat masalah, itu ide yang bagus. Tidak bisa mengalahkan seluruh banjir, dan tidak bisa mengalahkan keluargamu dari suku Han Jiang.
Harus dikatakan bahwa orang-orang Hanjiang juga cukup marah, seperti sosok Wang Yang, mereka benar-benar mengikuti, kekuatan supernatural, senjata sihir dan susunan pembunuh, tekanan luar biasa, hanya untuk menyelamatkan hidup Hanjing. Saya khawatir Anda tidak akan datang. Kaisar Semu Surga bahkan lebih mendominasi, dan senjata Kaisar Pamungkas telah pulih, menyapu serangkaian nirwana, dan dapat melewati celah ini, saya akan dinamai menurut nama Anda. Engah, engah, engah. Orang-orang Hanjiang menumpahkan darah dan terkubur berkeping-keping. Ini bukan pertempuran, tetapi pembantaian sepihak. Tidak peduli seberapa kuat suku prasejarah, mereka hanya memiliki satu senjata kekaisaran. Bagaimana mereka bisa melawan seluruh surga? Engah. Selama pertempuran berdarah antara kedua belah pihak, Hanjiang berdarah lagi, dan Ye Chen menghancurkannya ke langit. Sosok berdarah itu sangat menyilaukan, dan jatuh lurus, menghancurkan tanah ke dalam lubang yang dalam lainnya. Ini sudah berakhir. Ye Chen telah naik ke langit, dengan kata diam, seperti kalimat dari surga, dan telapak tangan menutupi langit, cetakan telapak tangan emas, diukir dengan karakter segel, sebesar menutupi langit, langit yang hancur runtuh, dan alam semesta meledak di bawah tekanan. Telapak tangan ini, akan pergi jauh-jauh kirim tanah kering ke jalan Huang Kuan. Tidak. Mata Hanjiang menonjol, pupilnya menyempit, dan dia ingin melarikan diri, tetapi ditekan oleh kekuatan telapak tangan Ye Chen dan tidak bisa bergerak, dia hanya tahu bahwa tangan besar yang menutupi langit menekan ke arahnya. Putra Kaisar. Suku Hanjiang yang kuat berteriak dan mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanan langit. Ini sudah berakhir. Makhluk surga menarik napas dalam-dalam, setelah berjuang begitu lama, tirai akhirnya akan segera berakhir. Jangan merasa buruk. Sudut mulut suku prasejarah lainnya semuanya sedikit terangkat, Kaisar keluarga saya telah pergi, dan Kaisar keluarga Anda juga harus turun untuk menemani Kaisar keluarga saya, sangat menyenangkan. Namun, saat semua orang berpikir bahwa perang akan segera berakhir, kecelakaan lain terjadi secara tiba-tiba. Ledakan. Hanya ada ledakan, dan telapak tangan Ye Chen yang menutupi langit begitu terguncang hingga meledak. Bahkan Ye Chen sendiri begitu terguncang sehingga dia menendang ke belakang. Setiap langkah yang diambilnya ke belakang bisa menghancurkan sepotong langit. Semua penonton yang menyaksikan adegan ini terkesima. Ledakan. Sebelum dunia bisa bereaksi, guntur lain terdengar dari ketiadaan. Ledakan itu sangat keras sehingga semua orang melihat ke atas. Ketika saya menangkap mata saya melihat awan gelap bergulung, menutupi langit dan matahari, menutupi sinar cahaya terakhir di dunia, mencoba menghancurkan seluruh bumi. Di awan gelap yang bergulung, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, guntur dan kilat seperti ular yang berenang, mencabik-cabik dengan tidak hati-hati, paksaan yang membuat hati semua orang bergetar tiba-tiba muncul, dan banyak penglihatan kehancuran terjalin dan menari, seolah-olah dunia baru saja terbuka. Aku berkata, apakah akan turun hujan? Kaisar kera kecil mengangkat kepalanya dan mencakar monyet itu. Sialan adikmu, itu malapetaka, teriak Kuiniu, tubuhnya gemetaran, terlihat bahwa itu bukan malapetaka biasa. Apa-apaan, makanlah secukupnya untuk menghidupi dirimu sendiri. Melewati kesengsaraan surgawi di sini, kamu harus tidak tahu malu. Di seluruh dunia, ada teriakan kutukan, lebih sensasional daripada guntur kesengsaraan surgawi, dan sambil mengutuk, mereka berpencar dan mundur, kesengsaraan surgawi bukanlah lelucon. Saat mundur, banyak orang tidak lupa untuk melirik Ye Chen, dan mereka semua secara sadar berpikir bahwa itu adalah kesengsaraan surgawi Kaisar Semu dari Ekaristi. Sifat kencing Tuan Muda Ye, semua orang di surga tahu bahwa Du Jie tidak pernah menyeberang dengan cara yang licik, dan dia menyukai tempat-tempat dengan banyak orang, terutama ketika orang-orang dari daerah prasejarah berkumpul bersama. Sekarang, waktu dan situasinya, jumlah orang di sini tidak dapat diperkirakan, dan ada banyak orang di prasejarah dan hutan belantara untuk melewati bencana, yang masuk akal, dan lebih sesuai dengan temperamen orang. Kaisar ke-10 Chu Erpilian. Tidak hanya surga, tetapi juga orang prasejarah berpikir demikian, dan mereka secara kolektif memiliki keinginan untuk memarahi ibu mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah mudah bagi kita? Setiap kali mereka berkumpul, akan ada malapetaka, dan itu selalu rapi, apakah itu pantas? Sayang sekali mereka salah menebak kali ini, bukan Ye Chen yang menyebabkan bencana, tapi Han Jiang. Jika Anda mengatakan dia adalah putra kaisar, dia benar-benar luar biasa. Dia benar-benar menemukan kesempatan untuk menerobos Kaisar Semu pada saat hidup dan mati. Sungguh aneh bahwa Ye Chen terlalu menekannya, menyebabkan dia menjadi nirwana melawan langit, dan waktu tidak terbatas bertahun-tahun, akhirnya mengambil langkah itu.
Kamu tidak hanya luar biasa, kamu juga luar biasa. Ye Chen menyeringai dan lidah keluh. Han Jiang menolak pertarungan, dia mengenalinya, Hong Huang peringkat kedua. Han Jiang pandai mengutuk, dia juga mengenalinya, warisan di klan. Kaisar Han Jiang memiliki banyak kekuatan gaib, dan dia masih mengenalinya, putra kaisar. Namun, terlalu berlebihan untuk datang ke Zundi Tianji lagi dengan cara yang kacau.